Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Andrew. Hari ini kita membahas tentang penelitian kebijakan pendidikan. Penelitian kebijakan pendidikan terbagi menjadi dua. Ya, ada dua unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah ilmu, yaitu dikonstruksikan dari batang tubuh teori, konsep dan prinsip-prinsip metodologi. Yang kedua adalah seni, dari langkah gaya dan cara melaksanakan kerja penelitian. Keberhasilan penelitian kebijakan pendidikan ditentukan oleh kemampuan para peneliti untuk menggabungkan unsur ilmu pengetahuan dan seni yang dimilikinya, didukung kreativitas dan kapasitas peneliti tentang pendidikan secara menyeluruh. Fungsi kebijakan pendidikan. Fungsi penelitian kebijakan pendidikan bisa dikategorikan sebagai berikut. Oke, yang pertama, memberikan layanan dalam bentuk fakta, input yang bersifat verifikasi afirmatif. Yang kedua, memberikan kritik berupa perspektif alternatif bersifat falsifikasi atau kritik konstruktif. Yang ketiga, memudahkan penyusun kebijakan dalam menyusun desain kebijakan. Manfaat penelitian kebijakan pendidikan adalah yang pertama merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada. Oke, perbedaan penelitian dan analisis kebijakan pendidikan. Menurut Sigit Purnomo, analisis kebijakan pendidikan adalah aktivitas yang dilaksanakan sebelum perumusan kebijakan pendidikan. Analisis tentang kebijakan pendidikan serta atau dapat dipahami sebagai setara atau dapat dipahami sebagai persamaan dari riset kebijakan pendidikan, yaitu suatu riset mengenai satu kebijakan pendidikan yang pernah ada. Ya, kekhasan penelitian kebijakan pendidikan terletak pada fokusnya, yaitu yang berorientasi pada tindakan untuk mencegah masalah pendidikan yang fundamental. Jika tidak diselesaikan akan memberikan efek negatif. Sedangkan analisis kebijakan pendidikan merupakan kajian dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan seperti diakui oleh Lindblom memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu terlihat dari beberapa, yaitu yang pertama, analisis tidak selalu benar atau bisa saja salah. Yang kedua, analisis tidak selalu adaptif menyelesaikan konflik antara value dan kepentingan. Yang ketiga, proses kerja analisis lama dan biayanya mahal. Yang keempat, analisis tidak seluruhnya dapat menunjukkan secara real persoalan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ya, di samping itu, penelitian kebijakan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan hal berikut, yaitu pemikiran yang intensif, yang kedua bersifat aplikatif praktis, yang ketiga dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, dan yang keempat adalah menggunakan metode yang beragam. Manajemen atau tata kelola penelitian kebijakan pendidikan. Dalam wawasan idealisme, proses penelitian kebijakan pendidikan mengikuti tahapan. Yang pertama, identifikasi dan formulasi masalah pendidikan. Yang kedua, penentuan alternatif kebijakan pendidikan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, analisis kelayakan masing-masing alternatif kebijakan pendidikan. Yang keempat, pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kelima, menentukan standar kinerja minimal. Yang keenam, evaluasi keberhasilan kebijakan pendidikan.
Baik, kesimpulan, penelitian kebijakan pendidikan adalah suatu penelitian tentang kebijakan penelitian yang telah ada. Yang kedua, kebijakan pendidikan merentang dari proses perumusan, implementasi, kinerja, dan lingkungan kebijakan pendidikan. Yang ketiga, penelitian kebijakan pendidikan dapat dibedakan dengan analisis, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.